Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala kami sebagai penghormatan kami kepada Tuhan dan menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang mengatur dan memelihara kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 22 ayat yang ke-16. Orang yang menindas orang yang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Dalam kaitan bermasyarakat, kita sering menemui satu fenomena di mana orang-orang yang berada menindas orang-orang yang lemah. Entah dengan cara apapun, dengan berbagai macam cara sekalipun, kalau itu penindasan kepada orang lemah, yang motivasinya untuk menguntungkan diri sendiri, itu merupakan satu perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Dia tidak sedang menindas orang lemah, tetapi dia juga sedang menindas Sang Pencipta dari orang yang lemah itu. Nah, di dalam praktek kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang memiliki kapasitas, orang-orang yang memiliki kekuatan secara finansial, secara hukum, untuk melepaskan diri dari sebuah jerat, dari sebuah masalah. Ia akan cenderung mempergunakan kekuasaannya, mempergunakan otoritasnya, mempergunakan kekuatannya agar bisa melepaskan diri dari jerat dan menguntungkan diri sendiri. Ketika ia melakukan hal itu dan ditujukan kepada orang-orang sengsara, orang-orang lemah, maka itu merupakan satu tindakan yang sia-sia, tindakan yang merugikan diri sendiri. Bisa saja memang orang-orang yang memiliki segala sesuatu menindas dan ia berhasil, betul benar kenyataannya demikian. Tapi pada akhirnya ia akan mengalami kerugian yang besar. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya. Yang kedua, memberi hadiah kepada orang kaya dengan maksud mencari keuntungan diri sendiri. Itu pun sebuah usaha yang merugikan diri saja. Sepintas mungkin ada keuntungan yang diperoleh, tapi di hadapan Tuhan, orang-orang yang demikian akan mengalami satu kerugian. Itulah sebabnya menjadi penting bagi kita orang-orang yang percaya waspada terhadap
perilaku dan tindakan yang demikian. Janganlah kita menindas untuk mencari keuntungan, apalagi yang kita tindas adalah orang lemah. Jauhkan diri dari hal itu, karena sehebat-hebatnya kita dipandang oleh mata yang melihat kita, pada akhirnya yang terpenting adalah Tuhan yang memandang kita. Maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Lalu bagaimana kita bertindak, kita bersikap di dalam dunia ini? Sekali lagi, mari kita menjunjung tinggi nilai kebenaran. Kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Bekerjalah dengan kekuatan, bekerjalah dengan cara yang benar. Berusahalah dengan cara yang benar. Junjung tinggilah kejujuran. Junjung tinggilah ketulusan. Karena Tuhan yang akan memberikan hadiah kepada orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Sulit memang untuk melihat berkat dari Tuhan. Tapi saya ingin pastikan, hanya berkat Tuhanlah yang bertahan dalam hidup kita. Dan itu diawali dengan cara yang benar. Bukan menindas untuk mencari keuntungan diri sendiri. Karena itu hanya akan mendatangkan satu kerugian saja. Itu sebabnya mari kita belajar terus untuk membenahi diri kita. Untuk terus mengoreksi apa yang masih kurang dari hidup ini. Agar sampai pada akhirnya Tuhan dipermuliakan atas hidup kita ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.